Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian dari mahasiswa untuk masyarakat. KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 merupakan jenis KKN mandiri yang artinya mahasiswa dibebaskan untuk melakukan KKN di domisilinya masing-masing. Desa pra-KKN kami sebelumnya merupakan Desa 454 alias Desa Sukabanjar 2 Ujung Rembun yang terletak di Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Dengan Muhammad Kevin Sopian sebagai koordinator desa dan anggota kami yang meliputi Aprilia Dwi Putri, Calvina Alivia Wartiman, Renaldo Mulawatua Manalu, Adela Priyantika, Deo Fernandes, dan yang terakhir yaitu Mega Ayu Putri. Desa Terbanggi Subing berdiri pada tahun 1953 terletak pada Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan topografi dataran seluas 1050 km persegi, meliputi persentase sebesar 6,8% dari total luas Kecamatan Gunung Sugi. Desa Terbanggi Subing memiliki 5 RW, 13 RT, serta jumlah penduduk 6.336 jiwa dengan mayoritas warga bekerja sebagai petani. Namun dampak dari pandemi membuat warga banyak berkegiatan di rumah. Kedatangan mahasiswa KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 bertujuan untuk mengoptimalkan aktivitas masyarakat, terutama pada bidang pertanian. Mahasiswa menggalakkan program kerja, penerapan usaha tanaman hias, dan pentingnya mengkonsumsi sayuran sehat. Kegiatan yang pertama adalah budidaya tanaman hias dan sayuran sehat. Budidaya tanaman hias dan sayuran sehat meliputi pembibitan dan perbanyakan tanaman. Yang kedua ada pembuatan media tanam. Salah satu faktor pendukung dari kegiatan bercocok tanam adalah media tanam itu sendiri. Media tanam akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya mempengaruhi hasil produksi. Bahan baku yang pada umumnya digunakan adalah tanah topsoil, pupuk kandang, dan sekam padi. Yang ketiga ada pembuatan pestisida nabati. Salah satu upaya dalam mempertahankan atau mengurangi masalah kehilangan produksi pertanian adalah pengendalian hama dan penyakit. Karena hama dan penyakit tanaman dapat mengurangi jumlah produksi. Pestisida nabati memiliki bahan aktif yang berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan buah. Yang keempat ada pembuatan biochar. Pemanfaatan sekam padi menjadi biochar menjadi salah satu inovasi yang dapat diaplikasikan pada petani untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanian, seperti mengurangi tingkat kemasaman tanah, meningkatkan produktivitas tanaman pangan, dan simpanan cadangan karbon untuk mengatasi masalah lingkungan global. Yang kelima ada perawatan dan penyiangan tanaman. Kegiatan yang pertama adalah penyiraman rutin untuk menjaga kebutuhan air tanaman hias. Selanjutnya ada pemupukan untuk membantu pertumbuhan tanaman hias. Selanjutnya ada pemberian pestisida dan fungisida guna menanggulangi terserang hama dan penyakit pada tanaman. Yang terakhir ada panen sayuran sehat dan penjualan tanaman hias. Kangkung dan sawi yang telah berumur 30 hari telah siap untuk dipanen. Sayuran tersebut dikonsumsi sendiri oleh masyarakat sebagai salah satu dukungan ketahanan pangan serta untuk menjaga kebutuhan nutrisi pada tubuh di era pandemi seperti saat ini. Selain itu, hasil akhir yang dicapai yaitu penjualan tanaman hias yang telah ditangkarkan. Sejumlah tanaman hias yang dipasarkan antara lain peperonia, Sente variegata, kaktus, aglonema, keladi, serta tanaman lainnya. Hingga akhir KKN, omset yang telah didapat sudah mencapai puluhan juta, serta jumlah tanaman kian bertambah banyak.
Selanjutnya adalah program kerja dalam bidang kesehatan. Program kerja dalam bidang kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan COVID-19 dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dilaksanakan di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 kepada anak-anak TPA. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak TPA tentang COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan 5M di kehidupan sehari-hari. Kegiatan kedua adalah pembagian masker kepada masyarakat. Pembagian masker ini dilakukan di tiap minggu di hari Jumat di Masjid Airan Raya, di mana pada hari Jumat tersebut banyak orang yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Airan Raya. Selain itu, kami juga melakukan operasi razia masker yang dilakukan pada minggu kelima di depan Balai Desa Waihui dan dibantu oleh pamong desa setempat. Tujuan dari pembagian masker tersebut adalah untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kegiatan yang ketiga adalah senam pagi sehat bersama. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Minggu pagi dari jam 7 sampai jam 9 di lapangan TVRI Waihui. Senam pagi ini dipandu oleh instruktur senam dan diikuti oleh ibu-ibu dan mahasiswa KKN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar di tengah COVID-19 yang saat ini masih belum juga hilang dari sekitar kita. Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Sasaran dalam kegiatan ini adalah anak-anak di TPA. Dalam kegiatan ini, kami memberikan sosialisasi dan edukasi berupa diskusi ringan dan menerapkannya dalam bentuk senam sehat dan juga pembuatan salad buah. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat membiasakan diri untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Kegiatan berikutnya adalah edukasi tentang DBD pada anak-anak TPA. Sebagai tambahan, kami juga memberikan edukasi mengenai cara mencegah demam berdarah melalui 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Kegiatan yang terakhir adalah pembuatan tempat cuci tangan. Kegiatan pembuatan tempat cuci tangan ini dilakukan karena belum adanya tempat cuci tangan untuk masyarakat umum di perumahan Gede Waihui. Kami membuat tempat cuci tangan ini dengan menggunakan ember yang berukuran 40 liter. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Gede Waihui itu sendiri yang bertujuan agar menyadarkan mereka akan pentingnya mencuci tangan. Kami meletakkan tempat cuci tangan ini di 2 tempat, yaitu di gapura sebelum masuk perumahan Gede Waihui dan yang satunya di Musola Al-Muhajirin. Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Desa Gunung Besar terletak di antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Abung Kunang yang berbatasan langsung dengan Desa Beringin, dan Kecamatan Abung Barat yang berbatasan dengan Desa Buminabung. Jumlah desa di Kecamatan Abung Tengah sebanyak 13 kelurahan atau 13 desa, dan Desa Gunung Besar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1048 jiwa. Dalam pengolahan bubuk kopi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyangraian dengan menggunakan kayu bakar. Selama proses penyangraian ini, kopi harus terus diaduk agar matang secara merata, sehingga biji kopi akan berubah menjadi warna hitam.
Yang kedua adalah proses penggilingan atau proses penghalusan biji kopi. Dan selanjutnya adalah proses pengemasan dengan menimbang bubuk kopi sebanyak 250 gram. Lalu, kemasan akan dipasang stiker. Dan tahap yang terakhir adalah proses pemasaran. Proses pemasaran dilakukan melalui akun internet seperti WhatsApp Group, Instagram, Facebook, maupun yang lainnya. Bubuk kopi ini dijual seharga Rp15.000 per kemasan. Program kerja kami yang terakhir, yaitu merupakan program kerja dalam bidang pendidikan. Program kerja ini dilaksanakan di daerah Sukabumi, Bandar Lampung, dan daerah Raja Basaraya, Bandar Lampung. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah kegiatan belajar mengajar dan mengadakan lomba di TPA. Kondisi anak-anak yang masih terhalang oleh sekolah daring membatasi mereka untuk praktek kegiatan dan mengekspresikan diri mereka. Oleh sebab itu, kami sebagai mahasiswa berinisiatif untuk memberikan mereka edukasi, keterampilan, dan juga pengetahuan umum tentang masalah atau kejadian di sekitar mereka. Selain itu, yang paling penting adalah kami juga memberikan pelajaran tentang pengetahuan umum seperti matematika, kemudian menggambar, kemudian melakukan hal-hal yang fun, seperti mengajak mereka untuk belajar sambil bermain. Kegiatan bimbingan belajar ini dilakukan di salah satu rumah anggota kelompok yang berlokasi di Jalan Pulau Singkep, Gang Nangka, RT 11 Lingkungan 1, Kelurahan Sukabumi. Dan untuk lomba mewarnai, diadakan di Masjid Al-Istiqmat yang berada di Jalan Pulau Belitung, RT 13 Lingkungan 1, Kelurahan Sukabumi. Meski KKN tidak dapat dilaksanakan seperti sebelum-sebelumnya, namun kami masih sangat bersyukur karena bisa melaksanakan KKN. Begitulah laporan akhir dari KKN Desa 454. Terima kasih sudah menonton.